Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran balaghah kita menggunakan kitab Al-Balaghatul Wadhihah. Silakan dibuka bukunya atau file yang sudah kita share, yaitu kitab Al-Balaghatul Wadhihah di halaman 69 tentang Al-Haqiqatu wal Majaz. Namun kita akan langsung bahas al-qaidahnya di halaman 71. Di situ disebutkan bahwa al-majaz al-lughawi, majaz bahasa adalah al-lughawi adalah al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu, fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin, li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Ini adalah makna dari majaz. Majaz bahasa itu adalah lafaz atau kata yang digunakan atau diucapkan fi ghairi ma wudi'a lahu, bukan pada tempatnya, bukan pada makna aslinya, itu maksudnya. Li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi, karena ada hubungan, ada tanda yang melarang atau yang menghalangi bahwa itu adalah makna yang sesungguhnya. Jadi ketika kita baca satu kalimat itu ada satu kata di situ bukan kata asli, artinya itu adalah kata pinjaman, kata majaz atau kata istilah, bahasa Indonesia kata istilah atau kata apa lagi, majaz lah. Contohnya misalnya berkali-kali kita ulangi, misalnya ra'aitu asadan fil ma'arakah. Aku melihat singa dalam medan perang, di dalam medan perang. Dan tidak mungkin ada singa ikut perang gitu kan. Nah, ini adalah majaz namanya. Majaz. Jadi bukan makna yang asli, bukan singa yang asli di sini maksudnya. Nah, kenapa? Karena ada alaqah, karena ada kata yang menghalangi untuk ada kata atau korina atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa asap ini, singa ini bukan yang singa asli, singa hewan, yaitu kata ma'arakah, medan perang. Kan tidak mungkin ada singa ikut perang melawan musuh misalnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian misalnya contoh yang lain, matat batariyah, al-batariyah. Matat sini artinya adalah mati atau meninggal batariyah, baterai. Nah, jadi kita tuh biasanya dalam bahasa Indonesia sering mengatakan baterainya mati. Nah, mungkin kita tidak merasakan kalau itu adalah majaz. Tapi kalau di
terjemahan ke dalam bahasa ini ke bahasa Arab, mati itu hanya digunakan untuk kata yang bernyawa. Bagi yang bernyawa, mati itu hanya digunakan bagi yang bernyawa. Misalnya matat rojulun, mati seseorang laki-laki, matat hayawanun, seorang hewan mati. Nah, itu cocok. Kenapa? Karena hewan dan manusia itu bernyawa. Tapi kalau baterai itu tidak bernyawa, berarti ini majas. Ini kata matat di sini majas. Nah, seperti itu. Matatnya itu adalah majas, bukan 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 yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Matat maksudnya di sini adalah intaha, habis. Baterainya intaha. Nah, terus. Oke. Jadi kemudian di kaidahnya qad takunul alaqahnya, ada alaqah ini. Misalnya asad ini bukan kata asli atau bukan makna yang asli. Kemudian ada hubungannya dengan yang asli. Hubungannya dengan majas ini dan kata asli. Yang kata aslinya itu adalah seseorang, rojulun. Apa hubungannya? Nah, di situ dijelaskan di kaidahnya qad takunul musyabahah. Alaqahnya hubungan ini antara majas dan kata yang sesungguhnya ini ya bisa saja adalah tasbih musyabahah. Seperti misalnya rojulun ka asadin. Nah, ini namanya tasbih atau musyabahah. Nah, musyabahah. Dan terkadang tidak musyabahah. Seperti contohnya misalnya dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Nuh mengatakan wa inni kullama da'awtu qaumi litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu, mereka menjadikan jari-jari mereka itu ke dalam telinga mereka. Nah, ini adalah ada kata majas di sini. Kenapa? Karena tidak mungkin jari-jari itu bisa dimasukkan ke dalam telinga. Ini jari-jari, semua jari-jari tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam telinga. Jadi mereka memasukkan ke jari-jari mereka ke dalam telinga. Ini adalah majas. Kenapa tidak mungkin? Realnya tidak seperti itu. Kenyataannya apa? Yang dimasukkan ke dalam telinga itu hanya ujungnya saja. Atraf asabi. Nah, jadi yang dimasukkan itu hanya ujung-ujung jarinya ke dalam telinga, ujung-ujung jari mereka ke dalam telinga mereka, bukan jari-jarinya, karena tidak mungkin bisa semua jari itu dimasukkan ke dalam telinga. Ini namanya majas. Nah, apa hubungannya majas ini, kata yang majas ini dengan kata yang asli ini yang sesungguhnya? Hubungannya adalah namanya kulliyat atau kulliyat. Maksudnya di sini adalah disebutkan semuanya, tapi maksudnya adalah sebagian, cuman ujungnya. Atau dzikrul kulli wa yuradu bihi al-juz'u atau al-ba'd. Jadi hubungannya adalah kulliyat, penyebutan semua, tapi maksudnya adalah sebagian. Jadi tidak selalu musyabahah, tidak ada selalu seperti ini. Jadi majas itu adalah, kita ulangi kembali, kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Nah, bukan pada tempatnya, bukan pada tempat li'alaqatin ma'a qarinatin mani'ah, karena ada tanda yang menghalangi min iradatil ma'nal haqiqi, bahwa itu adalah makna yang sesungguhnya. Contohnya ra'aitu asadan fil ma'rakah, aku melihat singa di dalam perang. Maksudnya tidak mungkin ada singa ikut perang gitu, melawan membunuh musuh gitu. Dan juga ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka memasukkan atau membuat jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Tidak mungkin
jari-jari itu bisa dimasukkan ke dalam telinga semuanya. Oke. Nah, hubungannya apa antara majas dengan kata yang sesungguhnya, itu terkadang dia bentuk musyabahah dan terkadang bukan musyabahah, seperti kulliyat, namanya kulliyat. Oke. Sampai di sini pertemuan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.